Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, tetap semangat ya. Oke, kembali lagi di channel Bisa Matematika bersama saya. Kali ini kita akan membahas OSN SMP tingkat kabupaten tahun 2005 lagi ya. Di segmen Aljabar is my hero, kali ini memasuki episode ke-7. Langsung saja. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang terletak di antara 11/15 dan 13/18? Jadi di sini ada dua bilangan pembatas ya, bilangannya berbentuk pecahan, pilihan jawabannya juga berbentuk pecahan. Manakah pecahan ini yang termasuk ke dalam pecahan yang di antara 11/15 dan 13/18? Oleh karena itu berarti ya, kita cek terlebih dahulu manakah yang lebih besar antara 11/15 dan 13/18 untuk mencari posisinya ya, posisi dari bilangan yang terletak di antara 11/15 dan 13/18. Oke, kalau gitu kita cek antara 11/15 dan 13/18 manakah yang lebih besar ya. Oke, kita bisa menggunakan ya, karena di sini penyebutnya beda. Oleh karena itu kita bisa menyamakan penyebutnya, atau biasa disebut kita gunakan teknik perkalian silang ya, perkalian silang untuk menyamakan penyebut. Karena itu berarti kalau kita misal punya 11/15 dan 13/18 ya, untuk menyamakan penyebutnya berarti ya, penyebutnya kita samakan atau langsung tanpa memperdulikan penyebutnya, karena kita anggap penyebutnya sudah sama. Oleh karena itu kita tinggal perkalian silang antara pembilang dan penyebut lawan ya. Misal 11 dikali 18 ya, berarti kalau kali silang berarti 11 kali 18 hasilnya ketemu 198. Kita taruh sebelah kiri karena pembilang di sini sebelah kiri ya. Karena pembilang sini sebelah kanan berarti 13 dikali 15, 13 dikali 15 195 ya. Ketika kita cek manakah yang lebih besar antara 198 dan 195, jelas 198. Karena 198 ini paling besar, otomatis berarti 11/15 ini adalah yang paling besar ya, antara 11/15 dan 13/18. Oleh karena itu nanti bilangan tersebut ya pasti terletak di antara 13/18 ya, anggap aja bilangan itu adalah X gitu ya. Nah ini tuh terletak di antara 13/18 dan 11/15. Oleh karena itu berarti bilangannya harus ya lebih besar daripada 13/18, tapi dia wajib lebih kecil daripada 11/15. Oleh karena itu berarti karena yang ditanyakan adalah manakah di antara bilangan-bilangan yang ada di pilihan jawaban ini yang terletak di antara ini. Oleh karena itu, karena manakah, berarti kita cek satu-satu ya. Kita cek dari pilihan urut aja ya, A dulu ya. Kita punya 11/18 ya, 11/18 dengan 13/18 lebih kecil ya, jelas lebih kecil karena 11 kurang dari 13 karena penyebutnya sama, berarti otomatis 11/18 ini lebih kecil dari 13/18. Yang kita cari adalah dia harus lebih besar dari 13/18. Oleh karena itu berarti dia tidak memenuhi yang baca di sini, dia adalah syarat pertama gitu ya. Syaratnya syarat pertama dia harus lebih besar dari 13/18, dan syarat kedua dia harus lebih kecil dari 11/15. Dia tidak memenuhi ya, gagal karena alasan syarat pertama. Kita lanjut di pilihan B, 13/15 ya. Kalau kita cek di syarat kedua, langsung syarat kedua, di sini ada 11/15 dan 13/15 ya. Otomatis karena penyebutnya sama, jelas 13/15 lebih besar dari 11/15. Padahal yang kita inginkan adalah bilangan itu harus kurang dari 11/15.
15. Oleh karena itu berarti B ini juga tidak memenuhi karena alasan kedua. Ya, kita lanjut lagi. Pilihan C, kita punya 15 per 18. Ya, kalau kita cek di syarat pertama karena penyebutnya sama-sama 18, jelas 15 lebih besar dari 13. Oke, syarat pertama dia memenuhi. Tapi apakah syarat kedua dia juga memenuhi? Dia harus kurang dari 11 per 15. Kita cek ya. Karena penyebutnya nggak sama dan pemilihannya juga nggak sama ya, kita nggak bisa langsung membandingkan. Nah, karena itu kita gunakan teori perkalian silang ya. Kita punya sekarang ya, kita punya 15 per 18 dan 11 per 15 itu yang kita bandingkan ya. Kita gunakan teknik perkalian silang, oleh karena itu berarti 15 kali 15 ketemu 225, 11 kali 18 ketemu 198. Manakah yang lebih besar? Jelas 225. Oleh karena itu berarti yang paling besar adalah 15 per 18. Padahal dia harus lebih kecil dari 11 per 15. Oleh karena itu berarti si C ini berarti dia tidak memenuhi karena syarat kedua tidak terpenuhi. Kita lanjut di opsi D ya. Oke, kita langsung cek di syarat kedua karena pembilangnya sama-sama 11 ya. Pembilangnya sama-sama 11, tapi di sini penyebutnya di sini 13, di sini 15. Artinya 11 bagi 13 atau 11 dibagi 15 yang lebih besar mana? Ya. Oke, kita pakai teori yang kedua. Teori kedua kita adalah misal kita punya aja 10 permen. Kita misal punya 10 permen ya. Yang pertama dibagikan ke 2 anak, yang kedua dibagikan ke 5 anak. Nah, masing-masing anak ya di sini dia bakalan mendapat 5 karena 10 bagi 2 adalah 5, sedangkan masing-masing anak yang sini adalah dapat 2. Oleh karena itu berarti agar masing-masing anak dapat paling maksimal, berarti pembaginya harus lebih kecil ya. Artinya semakin sedikit anak maka akan semakin banyak yang diperoleh oleh anak tersebut ya. Sehingga kita punya teori bahwa semakin besar pembagi ya, maka pembagi itu sama kayak penyebut ya, atau penyebut maka akan semakin kecil juga hasil baginya ya. Teori pertama kita dapatkan perkalian silang ya, teknik menyamakan penyebut. Teori kedua kita adalah semakin besar pembagi atau penyebut maka semakin kecil hasil baginya ya. Karena di sini 11 per 13 dan 11 per 15 yang lebih besar pembaginya adalah yang bagian 15, otomatis 11 per 15 ini lebih kecil dari 11 per 13. Padahal yang kita cari adalah dia wajib lebih kecil dari 11 per 15. Karena 11 per 13 lebih besar dari 11 per 15 berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Oleh karena itu, karena pilihan A, B, C, D itu salah semua, berarti jawabannya adalah ya, tanpa harus kita cek jawabannya, pasti jawabannya adalah B. Oke, kalau untuk lebih memastikan bisa kalian coba sendiri ya. Langkah pertama kita adalah menyederhanakan biar ngitung kita nggak terlalu besar. 24 per 33 berarti hasilnya jadi 8 per 11. Karena itu nanti tinggal kita hitung apakah 8 per 11 ini diantara 13 per 18 dan 11 per 15. Nah itu silahkan dicek masing-masing. Nah kita udah dapat jawabannya adalah pilihan
24/30 ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.